إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ولمن عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا، ومصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأصوله وفروعهم، أن الله في لهم ورحمهم ويعني درجاتهم في الجنة. أجركم الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita semua dapat berkumpul di salah satu taman daripada taman-taman surga Allah yang ada di atas dunia, di majelis ilmu. Semoga duduk kita semua pada malam hari ini mendapatkan pahala besar dari Allah, dan semoga pahalanya disampaikan kepada ahli kubur kita semua, orang tua kita, guru-guru kita. Semoga mereka semua diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita seluruh yang menyebabkan kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga kelak kita semua bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq. Malam hari ini menjelaskan tentang syarat-syarat dalam sholat berjamaah dan juga hal-hal yang membatalkan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha an la yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wal ihram, bal tabtulul muqaranatu fil ihrami wa tukrahu fi ghairihi illa ta'min. Faslun. Wajib bagi orang yang sholat dengan berjamaah, baik dalam sholat Jumat atau selain sholat Jumat, sholat fardu 5 waktu atau sholat-sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah, seperti sholat hari raya, sholat taraweh, sholat istisqa ataupun sholat gerhana. An la yataqaddama ala imamihi, wajib dia tidak mendahului imamnya, fil mauqifi, di posisi berdiri, wal ihrami, dan juga di dalam mengucapkan takbiratul ihram. Bal tabtulul muqaranatu fil ihram, bahkan kalau bersama-sama imam dalam mengucapkan takbiratul ihram, ini hukumnya membatalkan sholatnya makmum, karena imam itu dijadikan pemimpin, makmum harus di belakangnya imam. Wa tukrahu fi ghairihi illa ta'min, dan dimakruhkan kalau mendahului imam
di selain posisi berdiri dan takbiratul ihram, kecuali dalam bacaan amin setelah surat Al-Fatihah. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama tentang posisi berdiri imam dan makmum. Nah, imam dan makmum itu posisi imam harus lebih depan daripada makmum, minimal jaraknya 1 jengkal atau tidak sama antara tumit kaki imam dengan makmum. Kalau sejajar tumitnya imam dan makmum, maka itu hukumnya makruh karena posisinya menyandingi imam, tidak di belakang imam. Kalau berada di depan imam, posisi tumitnya, maka batal sholatnya makmum, karena tidak mungkin makmum itu di depan imam. Kemudian tentang pembagian shaf. Kalau kita sholat berjamaah, ada laki-laki, dewasa, anak-anak, perempuan, dewasa, dan anak-anak, maka shaf yang pertama itu di belakang imam adalah laki-laki yang sudah baligh. Setelah itu anak-anak laki-laki, di belakangnya perempuan yang sudah baligh, dan di belakangnya lagi anak-anak perempuan yang belum baligh. Kalau 2 orang, imam dan makmum saja, jika sama-sama laki-laki, imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, maka posisi makmum ini di belakang imam sedikit, posisinya di kanan badan imam. Kalau dia perempuan 1 orang, maka posisi makmum ini berada tepat di belakang imam, bukan di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Nah, ini semua hukumnya sunnah. Masalah shaf ini sunnah, asalkan kakinya makmum tidak di depan imam, itu hukumnya sah sholatnya. Cuman kalau kehilangan sunnah dalam masalah shaf berjamaah ini, menghilangkan pahala sholat jamaahnya. Sah tapi tidak berpahala jamaah. Seperti kita lihat ada di Masjidil Haram. Kadang-kadang perempuan ini posisi barisannya ada di depan laki-laki. Kadang-kadang kita bingung kalau sudah di depan Ka'bah itu, di depan kita perempuan yang sholat, kita ada di belakangnya sah perempuan. Sah apa tidak kita ini yang laki-laki? Hukumnya sah. Tidak ada masalah yang di depan ini perempuan, di belakangnya laki-laki, itu hukumnya sah berjamaahnya, tapi makruh kalau perempuan mendahului atau di depan shafnya laki-laki. Kemudian masalah shaf ini disunnahkan taswiyah. Taswiyatus sufuf, yaitu meluruskan shaf dan merapatkan. Meluruskan shaf ini dan merapatkan ini hukumnya kesempurnaan sholat berjamaah. Di kitab itu memang dengan cara menempelkan kaki kita dengan kaki makmum yang di sebelahnya. Meskipun tidak menempelkan, yang penting tidak, jaraknya tidak terlalu jauh. Makruh kalau jarak makmum satu dengan makmum yang lain ini bisa dilewati oleh orang untuk menuju ke depannya. Makruh, dan itu menghilangkan fadilah berjamaah. Maka jarak makmum satu dengan makmum yang lain ini jangan melebihi jarak yang bisa dilewati seseorang untuk maju ke depan. Ini menjadi furjah atau lubang dalam shaf, dan ini menghilangkan pahala sholat berjamaah. Adapun kalau misalnya di depan ini ada anak kecil, maka hukumnya sah saja, tapi kurang sempurna. Tadi itu aturannya yang depan adalah laki-laki yang sudah baligh, baru di belakangnya adalah anak-anak. Tapi kalau anak-anak di depan ini hukumnya makruh, dikhawatirkan menghilangkan fadilah berjamaah. Ini masalah
posisi berdiri makmum dengan imamnya. Kemudian tentang takbiratul ihram, kalau imamnya belum takbiratul ihram, maka makmumnya kalau mendahului jelas batal. Karena tidak ada imamnya dia itu dalam takbiratul ihram. Kalau menyamai, ini juga batal hukumnya. Menyamai dalam huruf alif sampai ra-nya Allahu Akbar itu bareng, maka batal. Karena tidak boleh makmum mendahului imam. Untuk di selain takbiratul ihram dan posisi berdiri ini hukumnya makruh. Makruh kalau misalnya imamnya belum rukuk, kita sudah rukuk. Imamnya belum berdiri iktidal, makmumnya sudah berdiri iktidal. Ini makruh kalau mendahului dalam satu rukun sholat. Tapi kalau mendahului dalam 2 rukun sholat, maka membatalkan sholat. Misalnya makmum belum rukuk, masih membaca ayat atau surat, makmumnya sudah rukuk dan iktidal. Berarti dia mendahului dengan rukuk dan iktidal 2 rukun, ini batal sholatnya makmumnya. Kalau mendahului 1 rukun hukumnya makruh. Dan makruh ini menghilangkan pahala berjamaah. Yang asalnya mendapatkan 27 derajat menjadi cuman mendapatkan 1 derajat saja. Tidak ada tambahan. Oleh karena itu diharuskan makmum ini bersabar menunggu imam. Sampai kapan? Sampai selesai imam mengucapkan huruf ra dalam Allahu Akbar. Misalnya imamnya mau turun untuk rukuk, membaca Allahu Akbar. Nah, setelah ra Allahu Akbar tadi, makmum baru turun Allahu Akbar. Ini sempurnanya, jangan terburu-buru. Mengikuti imam itu hukumnya wajib di belakang imam. Kecuali dalam urusan bacaan amin. Amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu imamnya dianjurkan untuk berhenti 1 nafas supaya bisa membaca amin bersama-sama dengan makmum. Karena dikatakan malaikat itu mendoakan orang yang bacaan aminnya bersama-sama antara imam dan makmum, mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disunnahkan bersama-sama. Dalam bacaan amin juga sama. Dengan makmumnya ini bacaannya terlalu cepat misalnya. Kalau bisa serasi. Amin bersama-sama. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat makmumnya ini. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin. Kalau mendahului dengan 1 rukun fi'il hukumnya haram. Tadi sudah dijelaskan. Kalau imamnya belum rukuk, makmumnya rukuk, maka hukumnya dosa. Dalam hadis itu dikatakan orang itu apakah tidak takut ketika mendahului imam, kepalanya akan diganti dengan kepala khimar dalam hadis ini. Nah, orang yang mendahului imam ini jelas menunjukkan orang bodoh, karena dia sholat menjadikan pemimpin dalam sholatnya. Kenapa dia harus mendahului pemimpinnya? Ini menunjukkan dia orang yang bodoh, tidak mengetahui aturan dalam sholat. Nah, itu dikhawatirkan nanti di akhirat kepalanya diganti dengan kepala khimar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram. Karena ada ancaman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza at-ta'akhkhur anhu bihima li ghairi udrin. Begitu pula wa tabtul bi ruknain, dan menjadi batal kalau mendahului dengan 2 rukun sholat.
Jadi imamnya tadi masih berdiri membaca surat, makmumnya sudah rukuk dan berdiri iktidal. Ini langsung batal sholatnya. Makmum tidak cuman haram saja, dapatnya dua, haram dan batal sholatnya. Begitu pula wa kadza at-ta'khuru anhu bihima li ghairi udhrin. Begitu pula terlambat daripada imam dengan dua rukun tanpa ada uzur. Nah, imamnya sudah rukuk, sudah iktidal, dia masih berdiri. Padahal makmum itu hanya cukup membaca surat Al-Fatihah saja dalam sholat. Dia masih lama berdiri, tidak mau mengikuti imam, maka itu batal sholatnya kalau tertinggal dua rukun dengan tanpa udzur. Tapi kalau dengan udzur, misalnya sholat taraweh yang kita tahu di tempat kita ini ekspres, ya sangat cepat. Kalau perlu bukan kecepatan cahaya lagi, kecepatan akhirat. Ya. Nah, seperti itu imam yang terlalu cepat dalam bacaan sholatnya, ini termasuk udzur. Maka makmum yang maaf sudah sepuh, tidak bisa cepat dalam berdiri rukuk ataupun turun untuk sujud, ini dimaafkan. Kalau ada udzur, sakit atau apa. Tapi kalau tanpa udzur tadi hukumnya batal sholatnya. Termasuk udzur ini tidak tahu dengan gerakan imamnya. Misalnya sholat Idul Fitri di lapangan. Dia di saf terang belakang dan tidak ada pengeras suara misalnya, hanya suara imamnya saja. Dia tidak tahu kalau imam di depannya sudah rukuk, sudah iktidal, dia masih berdiri saja. Tidak kelihatan makmum di depannya juga rukuk dan iktidal karena tidak tahu hukumnya dimakfu, tidak membatalkan sholat. Wa bi aktsar min salasati arkan tawilah lahu. Nah, kalau udzur tadi itu bisa membatalkan kalau ketinggalan 3 rukun yang panjang. 3 rukun sholat. Dalam rukun sholat ini ada rukun yang panjang, ada rukun sholat yang singkat. Rukun sholat yang singkat ini pemisah saja antara gerakan, yaitu contohnya iktidal. Iktidal ini pemisah antara rukuk dan sujud, dipisah dengan berdiri iktidal. Begitu pula antara sujud pertama dan sujud kedua dipisah dengan duduk di antara dua sujud. Nah, ini rukun sholat yang singkat. Kalau rukun sholat yang singkat ini tidak dihitung dalam masalah orang yang udzur. Seperti tadi, misalnya dia jadi makmum, imamnya sudah standar, tidak cepat, dia baca surat, kemudian imamnya rukuk, imamnya iktidal, kemudian sujud, di antara dua sujud duduk, kemudian sujud yang kedua. Makmumnya masih berdiri, misalnya dia mau rukuk ini masih berat badannya, atau bacaan surat Al-Fatihahnya sangat lambat. Nah, dilihat kalau dia sudah ketinggalan 3 rukun panjang yang lama, ini batal sholatnya, yaitu ketinggalan rukuk, ketinggalan sujud yang pertama, dan ketinggalan sujud yang kedua. Ketika imamnya berdiri lagi, makmum tadi belum rukuk, maka batal sholatnya makmum. Nah, ini dalam sholat berjamaah ini harus diketahui, karena kalau tidak, kita sholatnya tidak sah, karena berjamaahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah, harus mengulang kembali sholatnya. Kemudian syarat berikutnya dalam sholat berjamaah ini an ya'lama bintiqalati imamihi. Dia harus mengetahui dengan perpindahan gerakan
sholat imamnya, mengetahui. Kalau dia sholat di belakang imam langsung jelas tahu, makmum yang di belakang imam ini tahu imamnya sedang rukuk, tidak langsung tahu. Tapi kalau makmum yang di belakang-belakangnya dengan melihat makmum yang di depannya, shaf yang di depannya. Ini pengganti daripada imam. Bagaimana dengan mengikuti gerakan imam di layar televisi misalnya atau di monitor? Seperti kalau kita sholat di waktu haul. Haul itu imamnya jauh di depan, makmumnya di belakang jalanan. Nah, kalau tidak melihat kepada makmum sama sekali yang di depannya, ini tidak sah. Misalnya makmumnya jauh dari dia, dia sholat di dalam ruangan, tapi di situ ada layarnya di depan. Dia hanya melihat layar yang menunjukkan gerakan sholat imamnya, tanpa melihat makmum yang sambung dengan imam. Ini hukumnya tidak sah. Harus melihat perpindahan gerakan imam atau makmum yang ada di depannya, tidak dengan melihat monitor. Maka sholat misalnya imamnya di Masjidil Haram, kita sholat di rumah dengan melihat di televisi, ini tidak sah. Berjamaahnya tidak sah. Harus melihat. Kemudian an yastami'a fi masjidin, harus berkumpul kalau sholat berjamaah ini di dalam satu masjid. Aw 300 dzira'in, atau dengan jarak 300 dzira', sekitar 150 meter kalau satu dzira'nya setengah meter. Artinya di sini ada pembahasan kalau sholat berjamaah di satu masjid, maka seluruh jamaah ini sah. Meskipun masjidnya besar, puluhan meter atau ratusan meter. Misalnya sholat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram yang begitu luas, ada di lantai 1, lantai 2, semuanya ini sah. Kalau dalam satu masjid, meskipun misalnya dia sholat di lantai 2, tapi di lantai pertama ini jamaahnya masih banyak yang kurang. Ini sah saja. Sah, tapi pahala berjamaahnya tidak sempurna karena tidak bersambung. Atau terpisah jaraknya 300 dzira'. Kalau misalnya kita sholat di Masjid Jamek Pasuruan. Kalau zaman dulu Masjid Jamek yang masih sempit, itu ketika sholat Jumat atau sholat hari raya, apalagi ini di dalam masjid sudah penuh. Kemudian di depan masjid ini langsung jalan raya, tidak mungkin sholat di jalan raya. Maka orang-orang sholat ada di teras alun-alun, atau ada yang bahkan di timurnya lagi. Nah, bagaimana makmum yang di belakang masjid tadi? Ini kalau jaraknya makmum yang di belakang dengan yang shaf yang ada di masjid ini tidak melebihi 300 dzira', ini hukumnya masih sah. Masih sah sholat berjamaahnya. Tidak sampai 300 dzira' atau 150 meter. Tapi kalau misalnya di shaf masjid ini dengan jarak di timur alun-alun misalnya sudah melebihi 150 meter, maka shaf yang di belakang ini tidak sambung, tidak sah. Minimal seperti itu. Nah, kalau di dalam musola beda hukum dengan masjid. Musola ini bukan masjid. Perbedaannya banyak musola dengan masjid. Kalau masjid itu disunnahkan iktikaf ada di masjid. Kalau musola tidak sah iktikaf ada di musola. Kemudian ketika masuk masjid disunnahkan tahiyatul masjid. Kalau di musola tidak ada tahiyatul musola. Kalau di masjid orang yang haid haram untuk berdiam diri. Tapi kalau di musola hukumnya boleh. Jadi tidak sama masjid dengan musola.
Maka itu hukum berjamaahnya di musola ini berbeda dengan masjid. Di syarat yang berikutnya wa an la yahula bainaha wa hailun yamna'ul istitraqa. Tidak ada antara makmum dengan imam ini sesuatu yang menghalangi untuk sampai menuju kepada imam. Jadi kalau di tempat sholat ini tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya makmum ke imam. Misalnya tadi di masjid, meskipun dia di lantai 2, cuman ada tangga untuk turun menuju imam. Karena tujuannya itu adalah ketika imamnya batal, ada makmum yang menggantikan. Kalau makmumnya batal yang di bawah misalnya, masih ada makmum di atas yang bisa turun menjadi imamnya. Kalau di masjid seperti itu. Nah, tapi kalau terhalang misalnya di kunci dan digembok misalnya di pintu. Kalau di sini misalnya ada ruangan dalam dan ada ruangan luar atau di teras. Nah, kalau di dalam ruangan ini jelas sah karena makmum bisa langsung menuju imam. Tapi kalau orang sholat di luar di teras musola ini, ketika pintunya tertutup seperti ini tidak sah, meskipun bisa melihat imam, karena dia terhalangi untuk menuju imam. Karena ketika sholat itu, ketika yang di dalam batal semua, supaya sah jamaahnya yang luar harus menggantikan posisi imam. Tapi kalau tertutup ini tidak bisa. Nah, kalau di musola beda. Di masjid itu kalau misalnya pintunya kita ingin sholat di teras seperti ini, pintunya harus dibuka supaya ada yang menyampaikan makmum ke imam. Pintunya harus dibuka kalau ada di samping-samping. Kalau tertutup tidak sah. Kemudian orang yang sholat di depan imam itu kadang ada di samping imam ini dikasih pintu juga. Nah, kalau dia posisinya di depan imam maka tidak sah, harus ada di belakang imam. Kalau jamaah perempuan juga sama, kalau misalnya dia sholat ada di dalam ruangan ini sah, tapi kalau sholat di belakang dengan posisi pintu yang tertutup ini tidak sah kalau ada di musola. Kalau di masjid meskipun tertutup seperti ini, kalau sholat di teras masjid itu sah. Misalnya di masjid jamek, asalkan melihat imam atau makmum yang sambung dengan imam. Di ruangan dalam ini sah semua. Yang di ruangan samping dan di belakang ini juga sah meskipun pintunya tertutup. Asalkan tidak dikunci. Kalau tertutup di masjid itu masih bisa dibuka, ini masih sah. Nah, ini masalah sholat jamaah di masjid dan musola ada perbedaan. Kemudian syarat berikutnya wa an yatawafaqanat musolataihima. Syarat sahnya berjamaah itu harus mencocoki bentuk kedua sholatnya imam dan makmum. Bentuknya harus sama. Kalau sholatnya imam ini ada rukuknya, ada sujudnya, maka sholatnya makmum itu juga harus ada rukuknya, ada sujudnya. Kalau tidak sama, ini tidak sah. Misalnya imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur misalnya, ini tidak sah bersamanya. Kenapa? Karena sholat jenazah tanpa rukuk, tanpa sujud. Sedangkan makmum sholat zuhur harus ada rukuk, ada sujud, ini tidak sah. Atau sholat gerhana. Sholat gerhana ini ada, kalau dikerjakan yang sempurna, ada 2 kali rukuk, ada 2 kali bacaan surat Al-Fatihah dalam 1 rakaat. Nah, kalau imamnya sholat gerhana yang sempurna,
tapi makmumnya sholat asar misalnya, ini tidak sah karena bentuknya beda. Yang ini 2 kali rukuk, yang belakangnya 1 rukuk. Yang penting bentuknya sama berarti sah. Seperti kalau imamnya sholat sunnah qobliyah misalnya, makmumnya sholat zuhur, ini sah hukumnya. Ya, misalnya kita berjamaah dengan orang yang sholat sunnah, sah hukumnya, makmumnya juga sah. Imamnya tidak perlu berubah niat jadi imam karena dia tidak perlu menjadi imam dalam sholat sunnah ini. Ada juga yang tidak sah kalau makmumnya ini sholat qashar, sedangkan imamnya sholat yang sempurna, tamam. Ya, qashar ini mengeringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2. Sedangkan imamnya tetap 4 rakaat. Nah, ini tidak sah. Berbeda kalau imamnya yang qashar tapi makmumnya yang sholat sempurna, ini sah. Karena itu syarat khusus dalam sholat qashar adalah tidak berimam kepada yang sholat sempurna. Itu khusus dalam sholat qashar. Kemudian wa an la yatakhallafa fi sunnatin tafhashul mukhalafatu fiha. Syarat sahnya sholat berjamaah tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan sunnah-sunnah sholat yang menjadi rusak bentuk sholat kalau ada perbedaan tersebut. Seperti sunnah sujud tilawah, juga sunnah sujud sahwi, atau sunnah tasyahud awal. 3 sunnah ini, sujud tilawah, sujud sahwi, tasyahud awal, ini makmumnya harus ikut. Kalau misalnya imamnya sujud tilawah, setelah baca ayat sajadah imamnya turun untuk sujud tilawah, makmum harus ikut sujud tilawah. Kalau dia berdiri menunggu, ini batal sholatnya makmumnya. Atau sebaliknya, ketika baca ayat sajadah, imamnya tetap berdiri tidak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah, maka batal sholatnya makmum karena berbeda sunnahnya. Atau tasyahud awal, imamnya misalnya lupa tidak tasyahud awal langsung berdiri, maka makmum wajib ikut berdiri. Kalau dia menunggu dengan tasyahud awal tanpa niat mufaraqah, hukumnya batal sholatnya. Atau sujud sahwi, imamnya sebelum salam sujud sahwi, makmumnya harus ikut sujud sahwi. Kalau tidak ikut, hukumnya batal makmumnya, kecuali dia niat mufaraqah. Maka itu kalau apapun yang dilakukan imam tentang sunnah yang seperti ini, sujud tilawah, sujud sahwi, tasyahud awal, ini harus diikuti. Kemudian syaratnya lagi wa an yanwiyal iktida'a ma'at taharrum fil jumu'ati. Dan wajib niat menjadi imam atau menjadi makmum di waktu takbiratul ihram di dalam sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini adalah dilakukan dengan berjamaah, maka dalam takbiratul ihram imam dan makmumnya harus niat berjamaah. Kalau tidak, tidak sah. Wa qablal mutaba'ah, dan sebelum mengikuti imam ini harus ada niat makmum. Jadi misalnya dia datang, ada orang yang sudah sholat, dia mengikuti. Nah, sebelum takbiratul ihram ini harus usolli, misalnya fardhu isya makmuman, saya sebagai makmum mengikuti kepada imam. Kalau tidak ada niat makmuman mengikuti kepada imam, maka sholatnya makmum ini yang mengikuti imam tanpa niat imaman, makmuman, ini hukumnya batal. Wa tulil intidhari fi ghairiha. Dalam sholat Jumat juga sama seperti itu. Nah, adapun dalam imam atau makmum ini
Wa tulil intidhar fi ghairiha. Kalau dalam selain sholat Jumat ini masih ada diperbolehkan ada jeda. Misalnya dia sholat kemudian agak lama baru niat imaman atau makmuman, hukumnya boleh kalau dalam sholat selain sholat Jum'ah. Wa yajibu 'alal imam niyatul imamah fil Jum'ah wal mu'adah wa tusannu fi ghairihima. Dan khusus bagi imam hukumnya wajib berniat jadi imam di dalam sholat Jumat dan sholat yang mu'adah. Sholat mu'adah ini sholat fardu yang diulang kembali. Misalnya tadi dia sholat maghrib tidak berjamaah, kemudian bertemu dengan seseorang, dia ajak berjamaah mau, maka dia disunnahkan untuk mengulangi sholatnya yang tidak berjamaah dengan cara berjamaah. Ini namanya mu'adah, sholat fardu yang ada di waktunya. Atau dia yang diajak sebagai makmum tadi itu sudah berjamaah tadi, tapi dia membantu orang lain supaya mendapat pahala berjamaah, ini hukumnya sunnah. Dan itu tetap niatnya sama. Dan itu disyaratkan harus berjamaah karena untuk menambah pahala. Kalau sama-sama diulangi tapi salat sendiri-sendiri, nah, tidak ada faedahnya, tidak boleh. Wa tusannu fi ghairihima, dan disunnahkan niat menjadi imam ini di selain keduanya. Misalnya kita sholat maghrib sendiri, tiba-tiba ada orang sholat di belakang kita. Apakah kita harus merubah niat menjadi imam? Ini tidak wajib. Ya. Kalau kita tidak mau merubah jadi imam, ya tidak apa-apa. Tapi kita tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi kalau kita merubah niat menjadi imam, langsung saya niat jadi imam sholat maghrib ini. Dengan hati, dalam hati saja itu menjadikan pahala sholat berjamaah. Tidak harus dilafatkan, niat itu tidak harus dilafatkan, cukup dalam hati menjadikan posisi kita sebagai imam sholat, begitu saja. Itu sunnah, tidak harus, tapi untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah. Maka itu kita tidak perlu bingung kalau kita sedang sholat sunnah, ternyata di belakang ini ada orang menepuk pundak kita. Nah, kita ini jadi sholat apa ini? Ya tetap sholat sunnah. Terus apakah harus berniat menjadi imam? Tidak, tidak perlu. Karena itu bukan urusan kita. Urusannya adalah orang yang mau berjamaah, itu dia harus niat menjadi makmum sebelum takbiratul ihram. Adapun bagi imam sunnah di selain sholat Jumat dan sholat mu'adah untuk berniat jadi imam. Nah, ini hal-hal yang menjadi syarat dalam sholat berjamaah tentang imam dan makmum, syarat-syaratnya yang harus dipahami. Kemudian ada hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat berjamaah, di antaranya posisi imam lebih tinggi dari makmum. Nah, kadang-kadang kita lihat di masjid, di mushola itu posisi mihrab untuk imam ini lantainya ditinggikan. Nah, tidak sejajar dengan posisi ketinggian lantainya makmum, ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh dan bisa menghilangkan fadilah sholat berjamaah. Tidak seperti itu. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram semuanya lantainya sama, tidak ada yang dinaikkan seperti panggung seperti itu, tidak ada. Ya, kita lihat itu tidak ada seperti itu. Ya, sama antara makmum dan imam ini posisi berdirinya sama. Itu hukumnya makruh. Hanya kalau kita buat mihrab untuk sholat berjamaah jangan ditinggikan. Kalau dengan misalnya sejadah atau yang lain ini masih tidak masalah karena kan posisi lantainya sebenarnya rata.
Ini ada yang ditanyakan. Walaupun posisi imam kepalanya ketinggiannya mungkin entah 5 atau 10 cm takbir. Ya, karena ada yang itu perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan sekiranya bisa membedakan, oh ini imam, ini makmum. Ada kalanya yang sekiranya ini kelihatan sangat berbeda gitu. Ya, tapi tidak baiklah seperti itu. Ya kita ini sebelum beramal itu harus berdasarkan ilmu. Di masjid jami' itu tidak seperti itu juga. Maka itu kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau memang tidak bisa ya sudah. Kalau sekedar 5 cm dan 10 cm itu sebenarnya masih kategori tidak terlalu. Cuman khawatirnya ketika sudah dikatakan perbedaan ketinggian imam dan makmum, ini menjadikan makruh hukumnya. Nah, kalau bisa diratakan kembali supaya tidak was-was ketika dalam sholat berjamaah seperti itu. Nah, kita ini kadang-kadang ikut-ikutan dalam melakukan sesuatu tanpa bertanya kepada orang yang ahli hukumnya. Maka seperti itu, kalau memang bisa dikondisikan diratakan, ya diratakan lagi. Kalau tidak bisa ya sudah, selama tidak berlebihan, ya wallahu alam. Yang penting kita salat bersama. Hukumnya makruh, tidak haram. Tapi itu kadang-kadang menjadi ya tidak sama dengan yang lainnya. Seperti itu. Mungkin yang lain. Untuk yang ditepuk tadi tidak asal sunnah, itu apakah kita tidak merubahnya? Apakah kita perlu mengeraskan suara? Ya, salat sunnah itu tidak dikeraskan suaranya, kecuali yang disunnahkan berjamaah. Kalau kita sholat sunnah qabliyah maghrib kemudian ditepuk dikeraskan, hukumnya makruh, tidak haram. Karena sholat sunnah itu disunnahkan sir dengan bacaan yang ya, pelan, tidak dikeraskan, kecuali dengan berjamaah, sholat tasbih, sholat taraweh, sholat hari raya, itu yang dikeraskan. Kalau rawatib itu tidak dikeraskan. Ya. Untuk yang sholat 2 lantai itu berarti tidak bisa disambung. Kalau musola 2 lantai itu yang penting bisa untuk jarak soft yang paling belakang dengan soft yang di depan ini tidak lebih dari 150 zirok tadi. Kemudian untuk cara turunnya ini tidak sampai membelakangi kiblat, ya bisa langsung istitrok. Ya kalau misalkan turunnya sambil mundur seperti tanpa harus membelakangi kiblat bisa, yaitu masih sah. Dan jaraknya antara makmum belakang dengan makmum yang di atas ini tidak lebih dari 150 zirok, 300 zirok tadi, itu 50 meter. Iya. Untuk batas ketinggalan sholat, ketinggalan rakaat, masuk. Itu batas ketinggalan rakaatnya itu sampai. Oh, ini masalah masbuk, ini bukan salat jamaah. Kalau masbuk itu selama dia masih mendapati rukuk bersama imam, maka rakaatnya itu masih dihitung. Ini harus yakin ya. Kalau dia ragu-ragu, ketika dia takbiratul ihram kemudian rukuk bersamaan dengan imamnya iktidal. Nah ini ragu-ragu, saya tadi dapat rukuk apa enggak? Maka ini tidak dihitung. Nah, ya yakin, ya ragu-ragunya itu enggak dapat itu loh. Yakinnya enggak ada, ragu-ragunya dapat. Itu nambahi 1 rakaat. Harus yakin mendapati posisi rukuk bersama imam ini, harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Itu setelah takbiratul ihram meskipun tidak membaca satu ayat Al-Fatihah. Enggak apa-apa, malah langsung setelah takbiratul ihram langsung mengikuti gerakan imam. Ya. Iya.
Kalau baca surat Al-Fatihah, dilihat kalau dia mulainya dengan yang sunnah, maka dia wajib menyelesaikan sampai penuh. Misalnya dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian imamnya ruku, ini nggak boleh diputus, harus dibaca terus. Meskipun imamnya nanti i'tidal, berarti dia nggak dapat ruku bersama imam. Tapi kalau dia mulai dengan yang wajib, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian imamnya ruku, maka dia wajib putuskan untuk mengikuti imam supaya dapat rukuk bersama imam. Itu kalau mulainya dengan Fatihah. Kalau baca Fatihah belum selesai, biasanya kalau yang terakhir kan panjang. Surat Al-Ladina belum bayar itu sudah cukup. Kita langsung ke ruku apa menyelesaikan? Nah, kalau sekiranya imam ini masih ada waktu kita menyelesaikan surat Fatihah, ya lebih baik disempurnakan. Tapi kalau tidak yakin, ya harus diputus. Yang penting dapat rukuknya, bukan Fatihahnya. Ya. Soalnya yang di rakaat Iya, bukan masbuk itu. Kalau yang masbuk itu rakaat pertama saja. Wa'lam shawab. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله. الأمان من زوال الإيمان. من فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القدير. يا منان يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. علينا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله
أعظم بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أدى الحمد وآله وصحبه عدد تخصيص ربي والحمد لله بالبدء والتناهي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم